kenyamanan kita melihat bahwa bisnis ini kan anti scam. Tapi di sisi lain, teman-teman di luaran sana itu sering ditipu di bisnis online atau bisnis network, ya scam. Tapi di sisi lain, teman-teman terkadang itu scam aja tidak ngerti apa itu scam. Scam itu kalau kita terjemahkan itu adalah penipuan, bahasa Inggris scam. Nah, artinya jelas kalau kita ditipu, kalau kita rugi, kalau situsnya tidak bisa diakses, kalau kita tidak mendapatkan hak kita, pembayaran kita, itu namanya kita sedang ditipu. Artinya jelas kita mengikuti suatu proyek yang memang tujuannya untuk menipu. Nah, jadi seperti itu pemahaman scam. Apa ciri-cirinya? Pertama, ya pastinya karena kendali, server data dan sistem terpusat. Maksudnya semuanya ini itu dalam kendali orang yang membuat proyek, baik admin, owner, perusahaan tertentu, individu tertentu. Sehingga ketika ini dalam kendali, maka potensinya ya pastinya nasib bisnis kita ada di tangan orang lain. Walaupun tidak semua server data dan sistem terpusat ini adalah proyek penipuan atau sistem yang gagal, faktanya selama ini seperti itu. Saya dari dulu membangun bisnis ya paling kuat 6 bulan aja. 6 bulan sudah berkembang, harusnya di 6 bulan saya mendapatkan uang besar, ya situsnya nggak bisa diakses. Karena dalam durasi 6 bulan yang punya proyek telah mengumpulkan banyak uang dan mereka kabur. Biasanya seperti itu. Nah, server data itu gampang dihack, ya, gampang diambil alih sama yurisdikasi tertentu, bahkan yang punya proyek bisa mematikan servernya, sehingga kita kehilangan akses. Sistem terpusat itu juga rawan karena bisa dikendalikan sistemnya, dimanipulasi, dirubah plannya, bahkan digantikan ke sistem yang merugikan kita sebagai pelaku bisnisnya. Metaverse itu tidak seperti ini konsepnya. Dia sistemnya desentral. Jadi tidak sentral seperti ini. Sistem dan data Metaverse itu ada di jaringan node komputer di seluruh dunia. Jadi ada di jaringan blockchain, terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu artinya menyebar. Nah, secara logika sangat tidak memungkinkan dikendalikan, diambil alih, dimatikan, sehingga konsepnya adalah desentralisasi. Ya, nah itu kelebihan dari data dan sistem. Maka Metaverse cukup aman dan tidak ada ciri-ciri seperti ini. Kemudian dana terpusat. Ketika teman-teman memasarkan program, memasarkan robot trading, memasarkan produk investasi, memasarkan produk nyata seperti pemutih misalnya, sadari ketika kita memasarkan ada yang membeli, uangnya itu dikirim ke perusahaan, dikirim ke rekening individu yang punya proyek. Nah, dana itu namanya dana terpusat, dana yang terkumpul. Kalau dananya terkumpul di pihak-pihak tertentu, maka dananya pastinya dikendalikan mereka. Potensinya apa? Dilarikan, tidak terbayarkan, ya. Nah, hal-hal seperti itu sering kita temukan. Kita sudah mengembangkan bisnis, bonus kita sudah terkumpul di akun, kita klik withdraw, harapannya bisa membayar angsuran, klik withdraw, bonusnya menghilang tapi uangnya nggak masuk. Karena di balik withdraw itu ada adminnya, ada perusahaannya, dan nasib dari dana itu ya tergantungnya mereka. Itu dana terpusat seperti itu. Ada pengumpulan dana. Nah, menariknya Metaverse itu adalah distribusi langsung atau pemasaran langsung. Ketika teman-teman memasarkan program ini dan menghasilkan bonus, ketika kita mendapatkan bonus ya detik itu juga langsung masuk ke wallet. Makanya ketika terjadi transaksi hari ini 5 DAI misalnya, 5 DAI itu masuk ke dalam smart contract langsung detik itu juga dikirim ke wallet yang berhak. Polanya seperti itu. Jadi tidak ada pengumpulan dana dalam hal pemasarannya. Dan teman-teman sadari, jangankan sekelas bisnis network atau bisnis online, ya, perbankan, perusahaan asuransi, itu semuanya jelas. Dan itu pun masih banyak kasus penipuan, dana dilarikan, dan macam-macam. Ya inilah faktornya, dana terpusat. Nah, jadi sebagai perbandingan seperti itu. Walaupun semuanya yang sifatnya dana terpusat itu adalah proyek, tidak semuanya proyek scam, tapi faktanya selama ini seperti itu. Itu perlu digarisbawahi. Oke. Nah, dari ciri-ciri ini
kita tidak menemukan di Metaverse, makanya banyak negara melihat Metaverse ini tidak ada resiko atau bisnis ini tidak ada unsur scam-nya atau anti scam. Nah, ini adalah salah satu kelebihan juga atau nilai jual juga ketika teman-teman memahami sepenuhnya Metaverse ini. Oke, teman-teman, kita masuk di akhir. Zoom pre-umum ini adalah sifatnya untuk memberikan informasi, membantu teman-teman dalam hal penciptaan peluang. Mungkin di luaran sana banyak yang membutuhkan sistem bisnis yang selama ini sering gagal di dalam bisnis jaringan, bisnis online, maka kami menawarkan peluang ini. Nah, teman-teman ketika ingin bergabung, nanti hubungi orang yang mengundang di Zoom ini. Ya, mereka sudah tahu